Cek tes. Ya oke, halo semuanya. Udah lama banget nih gue nggak cobain headsetnya Sades. Terakhir itu kayaknya sekitaran setahun lalu ada kali ya. Ya jadi gue kedatangan salah satu headsetnya Sades yang termasuk baru nih. Karena dia ini rilisnya baru sekitaran September kemarin sih. Namanya Whisper, dan si Whisper ini di branding sebagai gaming headset di lapaknya Sades. Tapi sebenarnya menurut gue lebih banyak atau cocok juga ya buat dijadiin headset daily. Kayak buat YouTuber, dengerin musik dan lain-lain ya, pokoknya yang selain gaming deh. Soalnya gini, ini headset tuh wireless ya, tapi pakai Bluetooth 5.3 yang ya jelas masih ada latency buat skenario tertentu kayak main virtual musik, gaming FPS dan lain-lainnya. Sebenarnya dia udah ada game mode juga ya yang bisa kurangin latensinya dengan cukup berasa banget, tapi tetap aja masih ke notice buat di skenario tertentu. Biasanya kan emang kalau buat gaming kompetitif itu koneksi wireless lebih direkomendasikan menggunakan dongle 2,4 GHz karena koneksinya dongle itu jauh banget lebih minim latency, rasanya udah kayak kabel aja. Ya walaupun sebenarnya si Whisper ini bisa pakai mode kabel juga sih yang pakai jack 3,5 mm, tapi ya kali beli Whisper dipakai full kabel doang. Buat kabel bawahnya juga ini dia TRRS dan di kelengkapannya tuh nggak dapet splitter. So kalau mau pakai di PC atau laptop yang jacknya misah dan pengen pakai mic-nya, otomatis kita harus mesti beli splitter terpisah. Tapi ini dia mic-nya bagus ya, bukan yang modelan built-in. Dan gue sukanya ini dia mekanismenya tuh retractable. Ini config yang paling bagus sih buat gaming headset karena nggak takut hilang dan nggak ganggu kalau lagi nggak dipakai. Buat kualitas suaranya kalian dengerin sendiri deh. Oke, tes 1, 2, 3. Ya, suara yang kalian dengarkan sekarang adalah suara gue yang direkam menggunakan mikrofonnya Sades Whisper yang lagi gue pakai ini ya. Mikrofonnya kan pakai boom mic nih, jadi ya jaraknya normal sekitaran 2 jarian dari mulut gue. Dan gue ini recordnya itu masih pakai mode kabel cuy. Gue mau cobain mode kabel dulu nih ya. Gue colokin ke dongle jack kali dan gue record di voice memo. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Habis ini gue cobain untuk mode bluetoothnya. Let's go. Oke, tes 1, 2, 3. Nah, sekarang gue pakai konektivitas Bluetooth. Nggak ada kabel yang nyolok di headsetnya ataupun di HP gue. Dan kurang lebih kualitas suaranya kayak gini. Lumayan kerasa bedanya ya dibandingkan sama mode kabel yang tadi. Nah, selain soal konektivitas, headset ini enak buat daily juga karena bentuknya yang nggak gitu gameris. Emang sih dia kalau mode Bluetooth logo Sadesnya tuh nyala-nyala yang sebenarnya bisa dimatiin juga pakai tombol M 2 kali. Terus juga di sini ada aksen biru yang mengkilap di hinge-nya. Tapi secara bentuk gue rasa nggak gameris-gameris amat ya, yang biasanya tuh bulky, robotik, patah sana sini. Ini tuh dia lebih ke kalem, lebih ada elegan-elegannya lah. Ditambah lagi cuy, ini headset bisa ditilep alias flip in yang bikin dia jadi compact banget. Ini enak buat dibawa kemana-mana walaupun sayangnya nggak dapet carrying case di kelengkapannya sih. Dia posisi adjusternya juga hampir lengkap, height adjusternya nggak terlalu jauh tapi dia udah cenderung agak gede gitu bukaannya. Sebagai gambaran aja ya, pala gue tuh agak kecil tapi biasanya di banyak headset gue naikin height adjusternya tuh sekitaran 1-2 step biar bandonya tuh nggak kerasa nancep banget sama bagian atas kepala. Tapi di Whisper ini gue bisa pakai kondisi defaultnya tanpa ngerasa bandonya nancep, yang sebenarnya kebantu juga sih gara-gara dia punya pad di bagian bandonya yang empuk banget. Terus dia juga udah bisa in out, sayangnya nggak bisa swivel sih. Masalahnya kalau buat di kepala gue ya, ini di bagian depannya tuh kayak kurang kesini nih, kurang ke arah dalam. So bagian fitting depan ini kayak kurang maksimal aja sih, tapi bagian belakangnya udah oke. Ya walaupun kayak gini sekalipun ya, dia isolasinya tergolong bagus juga karena bisa blok suara luar dengan baik. Clampingnya juga tergolong medium tulus, jadi clampingnya nggak bikin pusing tapi isolasinya tetap dapat. Yang pastinya kebantu juga sih gara-gara dia pakai earpad kulit. Tahu sendiri lah ya, isolasi dari earpad kulit itu lebih bagus daripada earpad fabric. Kulitnya ini dia pakai motif perforated, surface-nya halus, busanya juga empuk dengan rebound yang cepat dan ini cukup dalam juga. Buat telinga gue yang agak gede nggak kerasa sempit-sempit amat walaupun dia punya body driver yang cenderung medium to small kali. Ya dengan semua kombinasi yang kayak gitu-gitu si Whisper ini cukup nyaman dipakai lama-lama. Tapi tahu sendiri lah ya konsekuensi dari earpad kulit ini gimana pun juga bakalan kerasa gerah kalau ruangannya panas. Nah terus yang bikin headset ini enak buat daily juga adalah karena suaranya cuy. Kayak biasa ya kalau koneksi wirednya gue tes pakai K7, kalau bluetoothnya gue tes di iPhone dan juga iPad.
Whisper ini emang basic sih, dia bassnya banyak, bikin kenyang, deepnya kerasa, tapi dia dominannya itu di sub bassnya. Jadi kalau dengerin kayak double pedal itu jeduknya kurang kerasa karena emang mid bassnya dia kerasa kurang berbody. Gitupun dengan di bass string juga sama, lebih banyak kedengeran buntutnya. Jadi dia ini lebih cocok ke buat lagu-lagu apa ya? Mungkin kayak beberapa lagu di Bella Poarch, Blackpink, Julia Michael, Zara Larsson, Daya, dan lain-lain kan ada jeduk-jeduk yang deep tuh. Atau ya simply buat yang ada beat dropnya ini cocok sih. Gitupun buat dipakai gaming yang butuh dentuman super deep dan menggelegar, ya ini dapat banget di Whisper ini. Terus midnya jujur gue agak bingung sih, kuping gue belum sepuh ya. Gue ngerasa dia tuh di tengah ya, tapi di beberapa kasus dia tuh vokalnya kedengeran agak mundur. Gue gak bisa bilang juga dia punya vokal yang bersih dengan artikulasi yang sangat bagus, tapi gue gak bisa bilang dia super mendem juga sih. Ada mendemnya tapi nggak parah kalau konteksnya itu gaming headset. Maksudnya kayak suaranya Trevor, Pierre, Jazz Glynn yang kayak gitu-gitu masih bisa dinikmati. Gitupun dengan instrumen-instrumen yang ada di midrange. Dia ini treble-nya juga bersahabat banget cuy. Nggak pedas, nggak nyelekit, dan nggak picking. Dibilang lemah, iya sih. Tapi masih bisa kedengeran meskipun dia dihantem sama sub bass-nya tadi yang kenceng. Dan nggak kerasa harsh juga. Kalau buat teknisnya simply soundstage-nya dia cukup lega, positioning-nya dia juga bagus, arah suaranya cukup akurat, tapi buat separasi sama resolusinya ya nggak gimana-gimana ya, kayak average aja lah. Jadi kalau gue simpulin suaranya dia ini masih ada ke gaming-gamingannya, tapi lebih apa ya, lebih tidak overwhelming, masih enak buat dipakai dengerin musik. Makanya gue bilang ini headset enak juga buat dipakai daily, karena gue yakin juga yang beli gaming headset tuh nggak bener-bener headsetnya dipakai buat gaming doang, tapi bakalan dipakai juga buat dengerin musik, nonton film, ataupun YouTubean. Ya, jadi overall si Sades Whisper ini adalah headset yang bagus. Bentuknya oke, meskipun ada satu hal yang menurut gue agak kurang, yaitu aksen biru chrome di hinge-nya ini yang nyala banget lah. Build quality-nya juga oke banget, plastik-plastiknya bagus, fit and finish-nya rapi, earpad-nya juga bagus secara feel, tapi nggak tahu secara durability karena itu harus tes berbulan-bulan. Oh, paling si kontrol-kontrolnya yang agak aneh nih karena disimpan di bagian kanan, termasuk dari si port jack 3,5 mm-nya ya, soalnya biasanya kan di kiri semua tuh. Tapi ini udah lengkap sih, ada jack 3,5 mm, terus ada USB-C buat charging, ada power button, ada multifunction button, sama ada dial volume juga. Nah, dengan segala macam hal-hal bagus yang ditawarin, si Whisper ini dijual dengan harga 480.000 aja. Kayak biasa link pembeliannya gue simpan di deskripsi di bawah. Ya mungkin bakalan ada beberapa yang menyayangkan tentang konektivitas wirelessnya. Ya cuman pakai Bluetooth ya, nggak pakai dongle dan segala macam ya. Tapi sebenarnya emang udah kelihatan sih kalau Whisper ini koneksi Bluetoothnya lebih diperuntukkan buat ya buat musikan, buat nonton YouTube segala macamnya, ataupun buat gaming tapi yang non kompetitif. Makanya dia disediain konektivitas wired juga kan. Mungkin bikin wireless dongle Type-C misalkan itu costnya bakalan lebih mahal. Makanya Whisper pakainya Bluetooth. Karena kalau emang bisa dijual dengan harga yang sama antara pakai dongle sama pakai Bluetooth, gue juga bakalan milih dongle kemana-mana sih. Apalagi kalau dongle-nya itu Type-C, soalnya ini headset tuh kayak lumayan banyak ditujukan buat para mobile gamer ya. Dari mulai kabel yang TRS nggak dapat splitter, sama dia bisa ditilap juga biar jadi lebih compact. Ya jadi segitu aja videonya, thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.